Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu, Iya Bun. gimana anak-anak kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah pada makan semua? Sudah. Alhamdulillah. Makan sudah, kabarnya sehat. Sekarang sebelum Bapak mulai pelajaran, di sini Bapak mau mengabsen dulu. Mengabsen. Masuk semua? Masuk. Di semua ya. Ya. Ayo kita berdiri dulu. Pak Uli mau mengecek kerapian dan kebersihan dalam kelas biar kita nanti belajarnya nyaman dan enak. Berdiri dulu. Pak Uli mau ngecek kerapian kalian. Alhamdulillah sudah rapi semua. Yuk duduk. Kerapian sudah, kebersihan sudah, ya. Selanjutnya Pak Ruri, sebelum pelajaran Pak Ruri mulai, yuk kita berdoa dulu. Ketuanya dipimpin doa, ayo Alisa. Ayo kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdiri dulu menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Yuk berdiri. Pancasila, aturan pendukung Rakyat proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila satukan, bagaikan untuk sasaran, bina hitam satu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Yo, anak-anak duduk kembali. Oke, anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, masih kalian ingat nama-nama kitab Allah yang wajib kita ketahui? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk jari. Ya, Alisa, ada berapa? Ada 4. Nomor 1, ayo apa? Taurat. Taurat. Yo, nomor 2, siapa yang tahu? Ayo, Jorgi. Jabur. Cabur ya. Nomor 3 siapa? Ayo yang tahu siapa? Ayo. Injil. Injil. Nomor 4-nya siapa? Ayo. Kenzi. Al-Quran. Al-Quran. Yo, kalian masih ingat semua? Masih teringat pelajaran masa lalu dengan nama-nama kita? Oh, tepuk tangan. Baiklah. Pada hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuannya yang pertama, peserta didik mengenali pentingnya kitab-kitab Allah dalam kehidupan sebagai pedoman dan petunjuk. Nomor 2, peserta didik memahami pengertian kitab-kitab Allah, macam-macam kitabnya, dan wahyu sebagai sumber kebenaran. Nomor 3, peserta didik menjelaskan hubungan antara kitab-kitab Allah dengan kehidupan sehari-hari, serta manfaat meyakini kitab-kitab tersebut.
Pelajaran kita pada hari ini yakni beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu mengajarkan anak-anakku semua supaya tahu pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan mempelajari berbagai kitab suci dan pesan-pesan pentingnya yang terkandung di dalam. Pengertian kitab-kitab Allah itu sendiri wahyu yang diturunkannya kepada para rasul atau para nabi. Jadi yang wajib yang dipercaya oleh Allah untuk menerima kitab-kitab Allah adalah rasul atau nabi untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Wahyu ini berisi pesan-pesan suci yang membawa bimbingan dan hidayah. Selanjutnya, dari sumber pedoman, kitab-kitab Allah menjadi sumber pedoman hidup yang benar bagi manusia. Mereka mengandung ajaran moral, spiritual, dan hukum yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup dengan penuh akhlak yang mulia. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yaitu kita semua mengandung firman Allah, pesan-pesan moral, hukum, kisah para nabi, dan panduan di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu kitab yang wajib kita imani, kita percayai dengan kemurniaannya. Di dalam kitab Al-Quran itu banyak sekali moral-moral, ya, moral yang baik, moral yang jelek ada. Dan di situ mengandung firman Allah itu bersumber dari Al-Quran. Hukum ada semua. Hukum yang boleh kita laksanakan, hukum yang nggak boleh kita laksanakan, ya. Kisah para nabi semuanya ada dalam Al-Quran dan panduan hidup. Al-Quran itu sendiri adalah kitab penyempurna sebelum kitab-kitab yang terdahulu. Nomor 2 kitab apa? Injil. Injil itu kitab suci umat Islam, mengandung kisah hidup Nabi alaihi salam, ajaran tentang kasih dan pengorbanan, serta pesan-pesan moral dan spiritual. Nomor 3 kitab apa? Taurat. Kitab Taurat yakni kitab suci umat Yahudi, mengandung hukum dan pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad alaihi salam. Nomor 4-nya kitab Zabur, kitab suci umat Yahudi, mengandung puisi dan nyanyian pujian kepada Allah yang disampaikan melalui Nabi Daud alaihi salam. Nah, di sini ada 3 hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya 1, sebagai hidayah dan petunjuk. Kitab-kitab Allah memberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjalani hidup yang benar dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nomor 2-nya ketenangan dan kedamaian. Membaca dan memahami isi kitab suci memberikan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Nomor 3, kedekatan dengan Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah membantu kita mendekatkan diri kepadanya, memahami kehendaknya, dan menjalankan perintahnya. Antara 3 aspek ini kita ambil kesimpulan, hikmah beriman kepada kitab Allah bisa membuat kita untuk menjalani hidup kita dengan benar, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhir, serta memberikan ketenangan untuk hati kita, kedamaian untuk jiwa kita.
serta untuk membantu kita mendekatkan diri kepadanya di sini adalah kepada Allah. Dan menjalankan perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita laksanakan. Beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, buku-buku yang diwahyukan kepada Rasul. Itu sumbernya dari Taurat. Taurat itu sendiri diwahyukan kepada Nabi Musa untuk kaum Bani Israel, mengandung hukum dan ajaran dari Allah. Ya, walaupun itu bukan kitabnya orang Muslim, di situ tetap di dalamnya itu mengandung hukum dan ajaran dari Allah. Ya, bukan dari ajaran dari siapapun. Semuanya 4 kitab yang wajib kita ketahui itu sumbernya hukum itu dan ajarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Mengandung kisah hidup dan ajaran tentang kasih dan pengorbanan. Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi mengandung puisi dan nyanyian pujian kepada Allah. Nah, ini yang satu lagi. Al-Quran, yakni penyempurna kitab-kitab sebelum. Nah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Firman Allah dan ajaran Islam. Cara kita mempelajari dan mengamalkan kitab-kitab Allah yang pertama yakni membaca dan mendengar. Nah, ini di rumah kalian sudah membaca Al-Quran? Sudah. Ayo, jangan cuma mendengarkan. Emang benar ada orang ngaji mendengarkan itu sudah dapat pahala. Lebih baik dan lebih bagusnya kalau kita ikut membaca. Jangan cuma mendengar. Membaca kitab suci secara rutin dan mendengarkan ceramah tentang kitab suci. Mempelajari maknanya. Ya, contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nomor 3, mengamalkan ajarannya, menerapkan nilai-nilai luhur dan ajaran moral yang terdapat dalam kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang diajarkan dalam kitab Al-Quran. Kita harus menerapkan nilai-nilai luhur atau ajaran moral yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ya, membantu orang tuh, ya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Setiap sore ikut dalam pengajian TPA. Itu caranya kita menerapkan nilai-nilai luhur atau ajaran moral yang ada dalam Al-Quran. Contoh perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini lihat, ya, itu ada contohnya di gambarnya orang yang lagi mengaji sama Pak Ustaz. Berbuat baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, serta selalu berbuat baik kepada sesama. Seperti tadi membantu temannya, ya. Apa Pak contoh janji yang harus kita tepati? Pak, saya disuruh Pak Nuri, suruh ngaji, suruh membaca Al-Quran. Iya Pak, siap. Nah, siapnya kalian itu harus ditepati. Ya, kalian harus ngaji, kalian harus membaca Al-Quran. Itu yang namanya menepati janji dan bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab apa yang kita ucapkan, ya. Nah, nomor selanjutnya menebarkan kebaikan, perdamaian dan kasih sayang kepada semua orang. Setelah kita bukan hanya untuk melihat, bukan hanya diperintahkan membaca, bukan hanya diperintahkan mendengar, ya. Al-Quran itu sendiri memerintahkan kita supaya menebarkan kebaikan
perdamaian dan kasih sayang kepada semua menunjukkan kebaikan. Contoh ya, bila ada temannya yang kesusahan, kok perlu kita bantu, kita bantu, itu namanya perdamaian. Bila ada temannya yang bertengkar, jangan kita malah adu, ayo bertengkar, jangan, kita damaikan ya, kita sejukkan biar temannya yang bertengkar itu jadi nggak bertengkar. Itu namanya perdamaian. Kasih sayang kepada semua orang ya, nggak boleh saling mengolok-olok, harus kasih sayang kepada semua orang. Pak Ruri sekarang tanya, apa yang Pak Ruri jelaskan dengan kitab beriman kepada kitab-kitab Allah ya, anak-anakku semua sudah pada jelas semua? Sudah pada ngerti semua? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Untuk membuka teman kita yang ngantuk ya, anak-anakku bisa nggak nyanyi? Nyanyi apa yang Pak? Anak-anakku semua nyanyi apa yo? Yo, nyanyi apa? Es breaking dulu kita, yang ngantuk biar nggak ngantuk. 1, 2, 3, ayo. Ayo. Kita, penyemangat kita yang tadinya teman kita Jorgi tidur ya, kita nyanyi, kita lebih semangat, kita lebih ceria lagi ya, kita nyanyi semangat, tepuk tangan. Kalian sudah paham semua ya yang Pak Ruri jelaskan? Yuk. Sekarang Pak Ruri mau ngasih soal ya, silakan nanti Pak Ruri tuliskan di papan tulis, kalian salin di buku kalian. Setelah selesai nanti dikumpul. Pak Ruri bagi buku fotokopi untuk pendidikan agama Islam ya. Pak Ruri tuliskan di papan tulis ya, nanti disalin di buku ya. Sebelum kita menulis soal, kita awali dengan menulis basmalah. Tulis dulu basmalah. Ya, ini pertanyaan dari Bapak. Ya, silakan soal yang Pak Ruri tuliskan ini ditulis dan dikerjakan. Ya, ditulis dan dikerjakan, sudah selesai nanti dikumpul, Pak Ruri koreksi dan Pak Ruri nilai. Ya, silakan. Ditulis, disalin, dikerjakan, selesai dikerjakan dikumpul. Pak lihat caranya ya, bagus, tulisannya bagus-bagus. Jangan contohannya, nggak boleh
Kerjakan sendiri-sendiri. Nah, biar Topik nggak ngantuk. Udah sarapan nggak Topik? Alhamdulillah sudah. Yo, sudah semua anak? Sudah. Kalau sudah kita kumpulkan. Yo, kumpulkan. Yang sini sudah? Sudah. Sudah. Misalnya Pak Rudi koreksi dan Pak Rudi nilai. Yang sini sudah dong? Sudah. Wah, ayo dikumpulkan misalnya. Nah. Nah, di sini ini alhamdulillah Rabbil alamin sudah Pak Rudi koreksi semua, sudah Pak Rudi nilai. Alhamdulillah ya. Apa yang Pak Rudi jelaskan untuk pelajaran pada hari ini, anakku semua benar-benar sudah jelas, benar-benar sudah mengerti, benar-benar sudah memahami. Akhirnya kalian semua dapat nilai 100. Tepuk tangan. Dengan mengertinya kalian, dengan sudah jelasnya kalian, dan dengan sudah pahamnya kalian, ya Pak Guru, Pak Rudi doakan mudah-mudahan kalian semua jadi anak yang cerdas, Amin. anak yang pintar, Amin. anak yang sukses, Amin. dengan bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, Amin. bisa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi lingkungan, berguna bagi sesama kalian, berguna bagi nusa bangsa dan agama kalian, yakni agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini hasil kerja kalian Pak Rudi bagikan. Nah, ini dapat nilai 100 semua. Artinya kalian sudah paham semua, sudah jelas semua, dan sudah mengerti. Ya, Pak Rudi mengingatkan kembali untuk anak-anakku semuanya. Nanti Selasa depan kita belajar tentang P5 PPRA, tentang ya rahmatan lil alamin. Ya, sebagai kegiatan penutup kita untuk pelajaran kita pada hari ini, Bapak simpulkan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib meyakini, mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Bapak tanya sekali lagi, kalian sudah paham semua? Sudah. Sudah mengerti semua? Alhamdulillah. Ya, sebelum Pak Rudi tutup pelajaran agama untuk hari ini, ayo kita doa bersama, doa mau pulang yang akan dipimpin oleh ketua kelas yakni Elisa. Yo, Elisa dipimpin. Ayo kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan apa yang Pak Rudi sampaikan pada hari ini selalu mendapatkan berkah, ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila ada kesalahan dari Pak Rudi yang kurang pas, baik yang Pak Rudi sengaja maupun tidak, Pak Rudi mohon maaf yang sebenarnya kepada Allah. Pak Rudi mohon ampun. Pak Rudi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.